Nah, itu antum pindah ke MBS 2. Bukan pindah, dipindahkan. Oh, Kalau saya kan Samina Wato, oh nah, iya dari iya. pimpinan. Oh iya iya iya. Dipindahkan. Dipindahkan ke MBS 2. Assalamualaikum Sarkar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kif al-hal? Illa bi khairin insyaallah. Oke, Ustaz pengen nanya-nanya, pengen ngobrol sama antum. Oh iya. Ya sebenarnya apa ya? Udah lama banget gitu. Kenapa enggak ada nyari Kevin? nyari momen kayak gini tuh susah banget kan, biasanya kita rapat ya. Ya, Rapat itu kalau menurut aneh omongannya itu terbatas. terbatas. Kalau ini kan bisa sharing-sharing apapun gitu kan. Iya, monggo. Silakan. Oh ya. Antum udah berapa lama Tat, di MBS jadi pembina? Ana itu berarti kan 2014 itu lulus, awal 2014 lulus dari SMA, berarti sudah berapa lama itu? 5 tahun ya, 5 tahun. 6 tahun, 6 tahun. 6 tahun, di MBS 2 berapa tahun? Sebelum ke MBS 2, aneh di sini dulu di pembina AD2 dulu. Sebentar, nggak sampai setahun. Nggak sampai setengah tahun kayaknya. Kemudian dipindahkan ke Pelompoh. Habis itu dipindah lagi di MBS 2. Oh dulu Pelompoh itu asrama ya? Asrama. Iya, di asrama. Berarti kelas itu cuma ada di Kelas sini. cuman ada di dulu Pelompoh juga ini kelas sebenarnya. Cuman Gabung. dibagi. Oh iya iya iya, yang satu asrama, yang satu kelas. Iya. Nah, itu antum pindah ke MBS 2. Bukan pindah, dipindahkan. Oh. Kalau saya kan Samina Wato, Oh nah, iya dari iya. pimpinan. Oh iya iya iya. Dipindahkan. Dipindahkan ke MBS 2. Habis itu antum ke sini lagi. Nah, waktu itu aneh kan belum baru ya di sini. Jadi belum tahu banyak juga tentang kepembinaan MBS. Nah, biasanya itu kalau misalkan corona ini nggak ada ya. Corona nggak ada. Nah, misalkan lagi nggak masa corona, itu sistem kepembinaan yang di Putra itu seperti apa, Tat? Jadi ya qadarullah ya. Di sistem kepemimpinan di MBS sendiri itu dari awal sampai sekarang, dari awal jadi kabek berarti kan tahun kemarin jadi MBS 1 nih. Ya, sistem kepembinaan kita sebenarnya secara kekeluargaan. Secara kekeluargaan itu artinya apa? Artinya anak itu tidak kemudian menjadi apa ya? Kan ada nih misalkan anak itu baru mau ketika harus ada hukumannya dan lain sebagainya. Memang ada hukumannya, tetapi kita membangun sistem itu maunya seperti secara kekeluargaan seperti itu. Kan kemarin ketika awal-awal di sini anak jadi kabag itu menyampaikan seperti ke anak-anak. Kita itu membina seperti kekeluargaan. Artinya antum benar-benar merasakan apa namanya keberadaan orang tuamu. Orang tuamu siapa sih sebenarnya? Ya orang tuamu adalah asatidz yang ada di pondok. Selama 24 jam kan menemani. Jadi anak-anak loyal untuk cerita ketika ada masalah dan tidak canggung lah. Karena memang benar-benar dianggap orang tua. Beda kemudian ketika kita bangun kepembinaan seperti apa ya? Istilahnya itu ya apa? Kita menyuruh, anak sulit dicuruh kemudian dihukum ketika nggak mau. Beda lagi seperti itu. Ya, secara kekeluargaan. Karena sebagai pengganti orang tua tadi ya. Iya, sebagai pengganti orang tua itu. Ada ini enggak kesulitan gitu? Karena Pasti, karena misalkan kita kan pengganti orang tua kan nggak mudah gitu. Iya pasti. Yang pertama kita menyesuaikan karena kita melihat di pembinaan sendiri itu masih muda-muda. Oh iya. Masih muda-muda, bahkan aneh sendiri kayaknya paling muda nih. Jadi harus banyak belajar gitu ya. Aneh sendiri paling muda, bahkan kalau lihat muka-mukanya anak-anak itu ya mungkin lebih tua daripada aneh. Ya, artinya masih seumuran lah. Ya, secara masih bahasanya apa ya? Intinya kita belajar untuk mendewasakan diri pada di saat sini. Tapi gini Ustaz, memang kendala itu pasti, tetapi kita berusaha kemudian kan gini. Saya pernah membaca buku itu bahwa sebaik apapun kita mengerjakan suatu pekerjaan, pasti ada komen atau omongan orang yang lain itu tidak suka. Jadi semuanya walaupun itu baik ya, tetapi pasti ada yang nggak suka. Tetapi kita jadikan komen itu yang tidak baik sebagai bahan bakar lah
bahan bakar untuk menjadi lebih baik. Kalau Yang saya tidak, seperti itu. iya, ya, yang tidak suka ini maksudnya santrinya atau Iya, orang baik itu tuanya? santri, baik itu orang tua, kan pasti seperti itu. Karena pada dasarnya tujuan daripada wali santri memasukkan anaknya ke pondok itu apa sih? Ya untuk memperbaiki akhlak. Nah, di dalam proses pembelajaran pendidikan karakter di pondok sendiri itu tidak semua berjalan dengan sesuai apa yang kita inginkan dari Kemaha dan program yang Kemaha. Artinya mulus gitulah. Karena kata Pak Zamroni, ya, selaku seperti ini, pendidikan karakter itu adalah proses atau harus secara parsial, butuh proses yang panjang. Contoh misalkan kita mengajarkan anak tolong buang sampah pada tempatnya, itu nggak mungkin anak kemudian secara spontanitas untuk setiap hari buang sampah pada tempatnya. Tetapi kalau ada pembiasaan, habituasi atau pembiasaan kita ajarkan, insya Allah lama kelamaan akan menjadi karakternya yang baik seperti itu. Tapi gini Ustaz, kan antum tadi bilang kalau kita itu pengganti Orang tua. Nah, cara orang tua mendidik anak itu macam-macam. Iya. Sementara kita ini di sini itu berdasarkan kesepakatan. Artinya harus satu kepala. Nah, sementara orang tua itu ada yang modelnya memang keras, ada yang enggak. Dimanja-manjakan gitu. Kalau kita kan otomatis untuk menetapkan satu ya misalkan sanksi lah katakan. Itu harus disatukan dulu. Apakah ini harus dengan teguran dulu atau langsung dengan agak sedikit keras misalkan, dengan ya sedikit gertakan atau gimana, itu gimana? Iya, jadi pondok ini kan mempunyai sistem, Ustaz. Nah, sistem itu yang kita jalankan. Kalau misalkan ada masukan dari wali santri, kita tampung dulu, kemudian kita sosialisasikan kepada pimpinan. Jadi semua kebijakan, semua yang kita lakukan itu tersistem, Ustaz. Jadi tidak semerta-merta kita, misalnya aneh sebagai kabak itu leluasa terserah aneh gitu loh. Misalkan kamu ini enggak, tapi kita punya sistem yang ada di Mahadan itu sendiri. Nah, sistem ini yang menjalankan sistem ini. Kita nggak rubah-rubah. Toh misalkan ada perubahan kita sampaikan, dan itu sudah ada kesepakatan dari pimpinan, dan kemudian juga santri dan wali santri itu kan sudah ada SOP ketika baru masuk. Jadi nggak boleh kemudian harus siap, bahasanya harus siap menerima apa yang peraturan pondok jalankan. Jadi harus siap menjalankan apa yang sudah menjadi SOP di Kemahadan itu sendiri atau pondok. Jadi enggak, itu seperti itu. Nah, misalkan nih si A misalnya dihukum, ada komentar dari walinya, dari orang tuanya, oh ini terlalu keras misalkan, oh ini bagusnya gini. Itu gimana? Itu kan berarti kan artinya itu tadi, ketika misalkan ada masukan dan itu masukan baik, ya kita tampung dulu, dan semua proses masukan itu tidak serta merta kita kita langsung jalankan, enggak, tapi kita tampung dulu. Dan kalau misalkan cocok dengan program yang ada, ya kita itu jadi gini Ustaz, Kemahadan itu punya atasan. Nah, kalau saya sendiri kan sebagai kabak nih. Nah, atasan saya Ustadz Fakih selaku Wadi 2. Semua program yang ada di pondok itu saya selalu komunikasikan dengan Ustadz Fakih. Dan Ustadz Fakih itu juga punya punya atasan namanya direktur, dan semua kebijakan yang di pondok itu selalu dimusyawarahkan oleh pimpinan, dan itu menjadi kebijakan dari pondok itu sendiri ketika sudah ada kesepakatan dari pimpinan, seperti itu. Jadi nggak merta-merta kita melakukan sesuatu tanpa ada penguatnya, tanpa ada kebijakan yang jelas. Tapi pada akhirnya orang tua harus mengikuti kebijakan pondok. Harus mengikuti. Memang harusnya seperti itu. Nah, kalau misalkan ada santri baru nih, kan saya juga baru pertama terjun di ke kepembinaan. Emang dari dulu dari mana sih? Oh iya, saya dulu dari pondok juga saya. Iya, cuma kalau untuk terjun ke kepembinaan itu baru pertama kali. Nah, misalkan antum nih, berdasarkan pengalaman antum, ada santri baru nih, ya kan, ya tau lah santri baru, ya ada yang masih nangis-nangis, ada yang nggak betah gitu. Nah, cara antum sendiri untuk menangani itu gimana? Jadi
itu udah pasti setiap tahun itu pasti ada yang menangis, ada yang nggak betah. Iya, makanya Anda Dan tanyakan. pasti juga kayaknya pasti ada yang keluar. Oh, Apa sih ada yang keluar itu? yang santri baru? Yang santri baru. Oh. Nah, yang santri baru. Dan itu setiap tahun kita temukan. Pertanyaannya kemudian kenapa seperti itu? Ya karena ya kebiasaan di rumah, kemudian masuk ke lingkungan yang berbeda. Artinya masuk ke lingkungan pondok itu kan sangat berbeda dengan di rumah. Contoh misalkan anak itu di rumah biasanya pegang HP, kemudian dimanja-manjakan. Mati bos. Agak hidup. Masih di otak kira mati. Ya seperti itu. Jadi artinya pembiasaan butuh. Dan setiap santri setiap tahunnya pasti ada yang keluar. Tapi kalau bisa sebisa mungkin kita mencegah ada yang keluar, anak yang keluar. Mencegah dengan cara apa? Dengan cara memberikan pelayanan terbaik. Ya itu tadi yang saya katakan di awal bahwa kita sebagai pembina yang ada 24 jam di pondok itu harus bisa menjadi teladan, harus bisa menjadi orang tua, pengganti orang tua yang ada di rumah. Orang tua sebenarnya seperti itu. Nah untuk ini komposisi pembina. Nah misalkan santri baru. Nah kira-kira pembina yang cocok ditaruh untuk di santri baru itu pembina yang seperti apa? Apakah yang memang sudah punya pengalaman sebelumnya atau misalkan yang baru kayak saya misalkan? Saya kan baru. Ya jadi pembina untuk santri baru cocoknya memang musrib atau pembina yang udah senior, yang sudah lama di pondok atau ada pengalaman lah. Karena luar biasa tantangannya. Ya jadi setiap malam di awal-awal masuk santri itu ya pasti ada yang nangis. Kemudian Masya Allah luar biasa, pokoknya banyak sekali tantangan yang untuk pembina baru itu. Jadi memang harus sudah mutlak harus pembina yang udah punya pengalaman dan yang senior lah seperti itu.